Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang poligami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu lebih dari 4 istrinya. Itu yang pertama, hak prerogatif bagi beliau, karena beliau itu seorang Rasul. Tapi di balik itu ada sebab-sebab yang lain, nanti kita ceritakan. Yang jelas kita ingin membantah tuduhan-tuduhan orang Barat bahwa Rasulullah itu dikatakan hiperseks atau seksual yang sangat super. Itu tidak benar, karena Rasulullah nikah dengan janda-janda itu, kecuali Aisyah yang gadis satu orang, yang lain semua janda-janda. Malah ada yang sudah larut usianya. Nikahnya ada sebab, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Usia Rasulullah sudah 53 tahun, masa memperturutkan hawa nafsu. Tetapi Rasulullah nikah dengan mereka ada tujuan-tujuan positif. Misalnya Rasulullah menikah dengan Ummi Salamah. Itu ada 4 anak yatim yang masih kecil-kecil. Rasulullah ingin memelihara anak yatim itu, karena Abu Salamah itu syahid di dalam perang Uhud. Ya. Yang kedua, Rasulullah nikah dengan Habibah, Ummu Habibah. Itu seorang perempuan yang anak tokoh, tetapi dicerai oleh istrinya di Ethiopia waktu hijrah ke Ethiopia, sehingga Ummu Habibah itu sedih sekali karena suaminya masuk Kristen. Suaminya masuk Kristen. Rasulullah dari jarak jauh menyuruh meminang Raja Ethiopia waktu itu, Najasyi, untuk menikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah adalah anak musuh Rasulullah, Abu Sufyan. Tujuan Rasulullah supaya Abu Sufyan itu masuk Islam. Rasulullah menikah dengan Safiyah, itu anak keturunan Yahudi Bani Kainuka. Jadi banyak orang Yahudi waktu itu masuk Islam. Karena Rasulullah menghargai orang Yahudi itu. Rasulullah menikah dengan Zainab, itu adik sepupunya. Jadi mantan istri anak angkatnya, Zaid bin Harisah. Tujuan Rasulullah kan ingin membatalkan sistem perkawinan di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu tidak boleh kawin dengan mantan istri dari anak angkat. Mantan istri dari anak angkat. Jadi semua ada tujuannya, ya. Dan ketika Rasulullah ketika turun ayat kaum muslimin tidak boleh lebih dari 4, untuk Rasulullah ada pengecualian. Kalau nggak salah Ustadz ada ayat di surah Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab. Bagaimana Ustadz ayatnya? Di sini Allah menyebutkan di surat Al-Ahzab ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin wala a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Arti ayat ini ialah tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan atau hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ya, mantap sekali, ya. Pada ayat ini Allah sendiri menegaskan bagi Nabi Muhammad sebuah ketentuan di mana istri-istri yang telah beliau nikahi, telah menjadi istri beliau, Allah melarang untuk menceraikannya ataupun melepaskannya. Begitu juga ketentuan selanjutnya. Dalam hal ini Nabi Muhammad dilarang untuk menambah istri-istri selanjutnya, walau ada di antara wanita-wanita Madinah saat itu yang menarik hati beliau. Begitulah Allah menentukan kepada Rasulnya untuk lahir sebuah kemuslihatan yang dapat diteladani oleh umat.
Iya, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, ada juga sebab misalnya kenapa Rasulullah tidak diizinkan menceraikan istri-istrinya. Iya. Karena Ummul Mukminin itu, istri Rasulullah itu Ummul Mukminin. Ibu dari semua orang beriman. Iya. Jadi dalam hukum Islam kita kawin dengan ibu itu haram. Haram hukumnya. Iya. Maka janda Rasulullah setelah ditinggalkan oleh Rasulullah ada 9 orang, ya masih muda-muda ya. Iya. Seperti Aisyah, Termasuk Hafsah, Aisyah ya, Hafsah. juga Maria Qibtiyah masih muda. Tapi tidak boleh kawin dengan orang lain. Harus bersabar. Iya. Harus bersabar. Karena dimuliakan oleh Allah. Karena mereka hari akhirat dibangkitkan dalam surga Firdaus bersama Rasulullah semuanya. Nah, jadi tidak pantas umat mencampuri mantan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena akan menjatuhkan martabat istri Rasulullah. Ada seorang istri Rasulullah yang sudah tua usianya, itu namanya Saudah binti Dzum'ah. Beliau ingin diceraikan oleh Nabi. Karena Nabi selalu ingin pulang ke rumah yang paling gadis, yang paling muda, Aisyah. Ya. Tapi kata Ummi Salamah, Saudah, itu sangat menarik, tercatat dalam sejarah. Ya Rasulullah, jangan ceraikan saya. Saya ingin dibangkitkan sebagai istrimu di hari akhirat nanti. Giliran saya berikan kepada Aisyah. Gitu kan. Jadi ucapan Saudah ini menyentuh hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menceraikan Saudah dan giliran untuk Aisyah pun tidak diberikan. Selalu pulang ke rumah Saudah seperti biasa. Hari ini adalah sebuah kelembutan hati seorang Rasul. Teladan yang sangat baik, yang patut kita contoh. Karena ucapan Saudah itu sangat bermutu tinggi. Kalau dilihat di segi sastra, ucapan itu ucapan yang sangat tinggi mutunya. Ya. Jangan ceraikan saya ingin dibangkitkan bersamamu dalam surga di hari akhirat nanti. Dan giliran saya berikan kepada Aisyah. Itu sangat tinggi kualitas kalimat itu. Memang itulah Saudah, seorang perempuan tua yang tahu diri beliau sudah tua, maka giliran beliau diberikan kepada yang muda, tapi Rasulullah tidak memanfaatkannya karena cinta kepada Saudah juga. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, ya, barangkali kami memberi kesempatan kepada pemirsa untuk interaktif. Silakan di nomor yang tertera di layar kaca. Juga silakan mengirim pertanyaan lewat WA. Insyaallah kami berdua dengan Ustaz Muhammad Iqbal akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Sambil kami menunggu pertanyaan dari pemirsa, mungkin Ustaz Muhammad Iqbal ingin berkomentar lebih banyak lagi, silakan. Dari paparan sebelumnya sangat menarik akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri dan bahkan dari pendamping-pendamping beliau, yakni istri-istri beliau yang mulia, Ummul Mukminin, ibu dari kita semua umat Islam, ibu dari kita semua orang-orang yang beriman. Seperti yang ditunjukkan oleh Saudah, seperti yang telah diceritakan oleh Ustaz Amir Hamzah, bahwa Saudah ketika Nabi ingin menceraikan Saudah agar waktu Nabi bisa lebih banyak dengan Aisyah, Saudah dengan sangat bijaksana menjawab dan mengucapkan bahwa jangan ceraikan aku wahai Rasulullah, karena aku ingin dibangkitkan bersamamu di hari kiamat nanti. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat dalam dan penuh makna. Dari sisi akhlak yang mulia, ini merupakan sebuah tutur kata yang sangat lembut dan sangat bijaksana. Maka sangat pantaslah
Ummul Mukminin ini, terutama Saudah sendiri, mendampingi baginda Rasul yang beliau adalah makhluk yang paling mulia akhlaknya di permukaan bumi ini, yang Allah turunkan kepada kita semua sebagai contoh teladan dalam kita menjalani hidup beberapa saat di dunia ini. Seperti yang telah Allah sebutkan juga dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kamu, kita semua, untuk kita teladani, untuk kita contoh, untuk kita ikuti jejaknya, untuk kita terapkan contoh-contoh yang beliau berikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil kita menunggu saatnya kita kembali kepada Allah. Karena apapun yang kita jalani di dunia ini, bagaimanapun cara kita hidup, pasti kita akan kembali kepadanya yang melalui jalan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan merasai mati. Kita akan dirasakan dengan mati. Allah akan memberikan sebuah pengalaman tentang rasa bagaimana mati itu. Yang pada hakikatnya kita semua manusia ini ialah mati, kemudian Allah menghidupkan kita kembali, kemudian Allah mematikan kita kembali agar kita merasakan bagaimana itu mati. Kemudian yang pada saat terakhir kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisinya, di surga ataupun di neraka, bagi yang beruntung maka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga dan kenikmatan yang maha sempurna ketika kita dapat menatap wajhullah di surga nanti. InsyaAllah, amin. Ya, baik Ustaz. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, sudah ada Abi Husaini menelepon. Ya. Mengirim SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dalam Islam kawin boleh lebih dari 1, 2 sampai 4, kenapa juga orang-orang di DPR ingin membuat kanun melegalkan poligami di Aceh? Apakah yang telah dilegalkan oleh Allah 1500 tahun yang lalu tidak sah? Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam Abi Husaini. Ini menarik Ustaz. Salam, ya. Siapa Ustaz yang jawab? Ya, Ustaz ambil dulu nanti biar saya tambahkan. Silakan Ustaz. Baik Abi Husaini, di mana nih? Di mana Aceh tentunya. Ya, Allah telah melegalkan poligami kepada umat Islam sampai 4 orang, tapi tidak boleh lebih dari 4 orang. Kalau lebih dari 4 orang, mereka itu sudah berdosa besar. Yang aneh, menurut para ulama pensyarah hadis seperti Imam Nawawi rahimahumullah, misalnya 1 halal, 2 masih halal kan, 3 masih halal, 4 masih halal. Masih halal. Lalu orang kawin diam-diam menjadi 5. Ya. Nah, ini ketika tidur dengan istrinya, anehnya 5-5-nya berzina. Ya. Dengan istri pertama berzina dia, dengan istri kedua berzina, tidur dengan istri ketiga juga berzina, tidur dengan istri keempat juga berzina, apalagi tidur dengan istri kelima. Ya. Kenapa? Sedangkan itu 4 sah kan? Iya. Kenapa disebut berzina? Karena sudah melanggar yang lebih besar dosanya dari zina. Iya. Jadi, ya pemirsa JTV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Jadi aneh poligami itu.